Halo semuanya, saya Yon Ido. Saya Rizal Adlan. Kami akan mempresentasikan penelitian kami yang membahas tentang hubungan kategori sebuah tautan konten dengan tanggal penayangannya. Kelompok kami memutuskan untuk menggunakan media sosial Facebook sebagai media penelitian. Dan objek yang diambil sebagai data penelitian adalah jumlah like atau reaksi, komentar, dan share dari setiap tautan konten yang ada di laman Facebook motorsport.com Indonesia dalam jangka waktu 1 minggu, yakni dari tanggal 30 April 2017 sampai 6 Mei 2017. Jumlah like, komentar, dan share dalam suatu tautan konten akan dijumlahkan untuk membentuk jumlah respon dari para penyuka atau likers dari laman Facebook tersebut. Selama jangka waktu 1 minggu tadi, kami menemukan bahwa ada 10 kategori yang dibahas pada tautan-tautan share yang kami dapat. Ada 4 kategori balap motor yang kami dapat, yaitu MotoGP, MXGP, CEV, dan World Superbike Championship atau World SBK. Selain itu, ada 6 kategori balap mobil, yaitu Formula One, World Endurance Championship atau WEC, World Rally Championship atau WRC, Deutsche Tourenwagen Masters atau DTM, Super GT, dan IndyCar. Bayu Aji akan menunjukkan hubungan kategori-kategori tersebut dengan tanggal penayangannya melalui jumlah respon yang kami peroleh. Sekarang kita akan mencari sebuah hubungan antara tanggal penayangan dengan kategori konten. Di sini kita mengambil data-data dari motorsport.com Indonesia. Di sini kita ngambil 7 hari atau 1 minggu dari post-postnya. Dan di sini kita udah dapat pada tanggal 6 Mei kategorinya ada MotoGP, ada F1, ada WEC, WRC, IndyCar, DTM, Super GT, WSBK dan segala macam. Dan di sini yang kita hitung adalah like, share, dan komennya. Kayak contohnya di sini tanggal 6 Mei MotoGP ada postingan dan memiliki segini nih. Pokoknya total responnya ada 14.764. Nah, terus begitu pula semuanya dihitung. Oke, kita menghitung dari tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei. Nah, terus sekarang dihitung totalnya. Total perhariannya, pokoknya total semuanya adalah 621.253 respon. Sekarang kita simpulin dulu apa yang pengen kita uji sih sebenarnya. Di sini yang kita ingin uji adalah apakah ada hubungan antara tanggal penayangan dengan kategori konten. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah membuat H0 dengan H1-nya. Di sini kita bikin H0-nya terdapat hubungan antara kategori konten dengan tanggal penayangan. Kalau H0 itu terbukti, makanya kalau X kuadrat sama dengan 0, X kuadrat itu adalah si C-square-nya. Nah, terus berikutnya kalau H1-nya tidak terdapat hubungan antara kategori konten dengan tanggal penayangan. Maksudnya itu jadi H1 itu selalu berkebalikan dengan H0. Sekarang kita lihat di sini. Uji variansi chi-square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan memperkuat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Di sini rumus adalah x kuadrat sama dengan sigma f0 dikurang fe kuadrat per fe, terus dimutlakin. Di sini tahu x kuadrat itu adalah si chi-square-nya, f0 itu frekuensi hasil observasinya, fe itu adalah frekuensi yang diharapkan. F0 itu kita dapat dari data-data yang kita udah cari nih. Jadi pertama kita bikin tabel dulu biar gampang. Ini dia tabelnya nih. Kita bikin dulu karena kita yang pengen di itu kategori konten dengan tanggal lah. Makanya kita bikin dua nih. Tanggalnya dari 30 April sampai 6 Mei. Contohnya kita bikin MotoGP. Total respon pada tanggal 30 April adalah 307. 1 Mei itu tidak ada respon. Ketika tanggal 2 Mei itu 373.752 dan terusnya. Terus kita jumlah. Hasil itu 61.253. Nah, terus di sini kita butuh FE-nya juga. FE itu adalah frekuensi yang diharapkan. FE itu ada rumusnya total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Di mana total baris itu adalah ini nih. F0 kan tadi tuh yang dari observasi. Kita pengen nyari FE-nya nih. Jadi FE-nya ini awalnya belum ada dulu nih. Nah, terus total barisnya itu totalnya si F0. Contohnya kita ambil MotoGP yang ini nih. Kita mau menghitung FE yang ini. Jadi kita cari dulu total barisnya adalah 41.722. Terus total kolomnya adalah 11.320. Intinya total yang sini dikali dengan total yang sini. Kalau kita mau menghitung FE-nya yang bagian 30 April. Nah, habis itu dibagi sama total keseluruhan. Total keseluruhannya itu yang ini nih. Total keseluruhan itu adalah jumlah ini semua. Jadi intinya penjumlahan ini semua
harus sama dengan hasil penjumlahan F0-nya yang di sini, yang warna biru-biru ini. Nah, jadi kita bagi. Jadi kalau di sini, kalau kita mau menghitung yang ini adalah 41.722 dikali dengan 11.320 dibagi dengan 61.253. Hasil adalah 77.710,529 bla bla bla. Di sini kita menggunakan Excel, jadi kita tinggal masukin rumusnya aja di sini. So, kalau kita lihat di sini AB 121 berarti kolom AB nomor 121 dikali dengan N131 ini N131 ini. Nah, terus dibagi dengan AB131, di mana AB131 adalah total keseluruhannya. Berlaku untuk semuanya. Sudah selesai semuanya. Sekarang selanjutnya kita akan menghitung sigmanya. Jadi cara untuk menghitung sigma F kita tinggal totalin aja semuanya. Mau ke bawah sama ke kanan kita totalin. Terus kita lihat rumus berikutnya apa sih. Kita udah dapat F0, kita udah dapat Fe. Jadi kita tinggal mencari X kuadratnya. X kuadratnya ini adalah nilai C kuadrat observasi yang dari nilai observasi. Jadi nanti kita harus mencari dua nilai C kuadratnya ini. Pertama C kuadrat yang observasi, yang satunya C kuadrat ekspektasi. Nah, rumusnya itu tadi kan F0 dikurangin Fe kuadrat per Fe gitu. Kita ambil contoh di sini. Di sini contohnya kita ambillah di sini ya. Pertama F0 dikurangi dengan Fe, terus dikuadratin kita bagi lagi dengan ini. Oke, udah selesai. Nanti dapatlah semuanya tabelnya kayak gini, kita hitung. Kalau kita pengen mencari motor GP tanggal 30 April, ya kita menghitungnya F0 pakai yang ini, Fe nya pakai yang ini. Kalau kita mau mencari F1 tanggal 30 April yang ini nih, maka kita menggunakan F0 dan Fe nya itu adalah yang 6.729 dengan 2.194. Kita masukin ke rumus yang ini. Sekarang kita diminta mencari sigmanya. Jadi gampang aja, kita tinggal jumlahin semuanya ke bawah. Di sini kita menggunakan Excel, jadi kita menggunakan fungsi sum di sini. Terus tinggal dijumlahin, lalu dari jumlah per tanggalnya ini kita jumlahin lagi ke kanan. Set, dapatlah totalnya adalah 55.053,7204. Nah, ini adalah si C kuadrat observasinya. Sekarang kita harus mencari C kuadrat ekspektasinya. Cara mencari C kuadrat ekspektasinya, pertama kita tentuin dulu para signifikannya. Kita menggunakan 0,05. Nah, di sini kita mencari DF-nya. DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Degree of freedom itu dicari dengan jumlah kategori dikurangin 1 dengan tanggalnya dikurangin 1. Kita lihat sekarang kategorinya itu ada 10. Nah, terus tanggalnya karena kita menggunakan seminggu jadi ada 7. Kita lihat jadi kategorinya 10 dikurangin 1 jadinya itu 9. Tanggal itu ada 7 dikurangin 1 jadinya 6. 9 kali 6 adalah 54. Jadi degree of freedom-nya itu adalah 54. Nah, sekarang kita harus melihat tabel distribusi Chi-square. Di sini udah saya capture lengkapnya kayak gimana. Kita lihat di sini, ini saya potong-potong aja soalnya kita pengen cari simpel aja. Para signifikannya 0,05. Jadi kita cari 0,05 di sini. Lalu berikut DF-nya 54. Jadi kita cari yang DF-nya 54 yang yaitu di sini dengan degree of freedom 0,05. Jadi dapatlah adalah 72,153. Jadi si Chi-square ekspektasinya adalah 72,513. Nah, ketika Chi-square observasi lebih kecil atau sama dengan Chi-square ekspektasi, maka H0 diterima. Tapi kalau Chi-square observasi lebih besar daripada Chi-square ekspektasi, maka H0 ditolak. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, Chi-square observasi itu jauh lebih besar daripada Chi-square ekspektasi. Ini menandakan bahwa pernyataan H0 itu ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Chi-square observasi itu lebih besar daripada Chi-square ekspektasi dan pernyataan H0 ditolak. Tadi pernyataan H0 itu adalah terdapat hubungan antara kategori konten dengan tanggal penayangan. Jadi kategori konten dengan tanggal penayangan itu tidak ada hubungannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan membantu dalam bidang statistika. Terima kasih.